Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Daniel Talambanua dengan NPM EF2511 03361. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang aplikasi komputer perkantoran. Materi pertama, komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menerima input, mengelola data, menyimpan data, dan menghasilkan output berupa informasi yang berguna. Komputer bekerja berdasarkan instruksi atau program yang diberikan oleh pengguna. Ada 3. Yang pertama adalah perangkat keras, hardware, CPU, monitor, keyboard, mouse. Perangkat lunak, software, sistem operasi, Windows, Linux, aplikasi. Brainware, pengguna komputer itu sendiri. Materi kedua, pengantar sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama pada komputer yang berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh kerja komputer serta menjadi penghubung antara perangkat keras, hardware, dan pengguna user. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan. Sistem aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan. Sistem software adalah perangkat lunak yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengelola seluruh kerja komputer serta menjadi penghubung antara perangkat keras, hardware, atau pengguna. Materi ketiga, Microsoft Windows dan Office. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan untuk mengelola serta mengendalikan kerja komputer, terutama komputer pribadi. Windows berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna, serta memungkinkan pengguna menjalankan berbagai aplikasi dengan mudah melalui tampilan grafis. Office adalah paket aplikasi perkantoran yang digunakan untuk membantu pekerjaan seperti mengetik, mengelola angka, membuat presentasi, dan mengelola data di komputer. Office biasanya merujuk pada Microsoft Office yang berisi berbagai aplikasi pendukung pekerjaan, sekolah, kampus, dan kantor. Materi keempat, Microsoft Word Basic. Microsoft Word adalah aplikasi pengelola kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, makalah. The Ribbon adalah bagian pada Microsoft Word yang berisi kumpulan menu dan ikon perintah untuk membantu pengguna mengolah dan mengatur dokumen. Ribbon terletak di bagian atas jendela Microsoft Word. Backstage View adalah tampilan khusus di Microsoft Word dan aplikasi Microsoft Office lainnya yang digunakan untuk mengelola dokumen, bukan untuk mengedit isi dokumen. Backstage View muncul saat kita mengklik tab File. Materi kelima, Insert Microsoft Word. Insert pada Microsoft Word adalah tab menu yang digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan berbagai elemen ke dalam dokumen Word. Fungsi tab Insert. Tab Insert digunakan untuk menambahkan tabel, gambar, bentuk, header atau footer, nomor halaman, text box, simbol, cards. Materi ke-6, menggunakan styles. Styles adalah fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk memberi format teks secara cepat dan konsisten, seperti judul, subjudul, dan isi paragraf. Fungsi styles itu sendiri adalah mengatur font, ukuran warna, dan spasi sekaligus, membuat dokumen terlihat rapi dan seragam, memudahkan pembuatan daftar isi otomatis, menghemat waktu pemformatan. Materi 7, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengelola angka
yang digunakan untuk mengolah, menghitung, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Yang pertama, workbook, file Excel secara keseluruhan. Yang kedua, worksheet, lembar kerja di dalam workbook. Yang ketiga, sel, kotak pertemuan baris dalam kolom. Yang keempat, row, deretan horizontal. Yang kelima, columns, deretan vertikal. Yang keenam, range, sekumpulan sel. Ketujuh, formula, rumus perhitungan yang diawali tanda sama dengan. Yang kedelapan, foundation, rumus bawaan Excel. Yang kesembilan, autofill, fitur untuk menyalin data atau rumus otomatis. Ke-10, charts, grafik untuk menampilkan data secara visual. Materi ke-8, dasar-dasar formula Excel. Fungsi Excel. Fungsi adalah formula yang telah ditentukan sebelumnya yang melakukan perhitungan spesifik menggunakan nilai-nilai tertentu yang disebut argumen dalam urutan tertentu. Setiap formula dan fungsi di Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan argumen diapit dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Argumen dapat berupa angka, teks, nilai logika, nilai error, atau referensi. Argumen teks harus diapit dalam tanda kutip ganda. Formula dasar. Menggunakan operator matematika untuk melakukan perhitungan. Fungsi menggunakan fungsi bernama untuk melakukan perhitungan yang kompleks atau berbasis rentang. Materi 9, fungsi logika dan validasi data. Fungsi logika if adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan pengujian suatu kondisi dan menghasilkan nilai yang berbeda berdasarkan hasil penguji tersebut. Validasi data adalah proses atau fitur yang digunakan untuk membatasi dan mengontrol jenis data yang boleh dimasukkan ke dalam suatu sel agar data yang dimasukkan sesuai dengan aturan atau kriteria tertentu. Materi ke-10, fungsi pencarian data, lookup dan reference. Fungsi pencarian data adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data dan mengambil data tertentu dari suatu tabel atau rentang dasar data berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi lookup dan reference adalah kelompok fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari, menemukan, dan menampilkan data serta mengacu pada posisi sel atau rentang tertentu dalam suatu worksheet. Materi ke-11, Mail Merge, tingkat lanjut. Mail Merge adalah fitur dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menggabungkan dokumen utama dengan data penerima sehingga dapat menghasilkan banyak dokumen yang sama formatnya tetapi berbeda isi data secara otomatis. Fungsi mail merge membuat surat massal dengan nama atau alamat berbeda, membuat label atau amplop, menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kesalahan pengetikan data. Materi ke-12, pivot table dan dashboard sederhana. Pivot table adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat tanpa mengubah data asli. Dashboard sederhana adalah tampilan visual data yang berisi ringkasan, informasi penting dalam bentuk grafis, tabel, dan indikator. Materi 13, membangun personal branding menggunakan Canva. Personal branding adalah proses membangun, mengelola, dan menampilkan citra diri secara konsisten agar dikenal orang lain sesuai dengan nilai, keahlian, dan keunikan yang dimiliki. Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis online yang digunakan untuk membuat berbagai desain visual secara mudah dan cepat seperti presentasi, poster, brosur, undangan,
konten media sosial, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.